Di sebuah lembah yang tersembunyi di balik perbukitan hijau dan sawah-sawah yang menghampar, terdapat sebuah desa kecil bernama Sumberjati. Desa itu nyaris tak tercantum di peta, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan hanya bisa dijangkau dengan jalan tanah berbatu yang melintasi hutan dan sungai. Meski sederhana, desa itu penuh dengan kedamaian, udara yang segar, gemericik air dari aliran irigasi, dan suara alam yang menenangkan hati. Di salah satu ujung desa, berdirilah sebuah rumah kayu sederhana dengan dinding anyaman bambu dan atap rumbia. Di sanalah tinggal Wisnu, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang diasuh oleh kakek dan neneknya, Pak Joko dan Bu Sri. Wisnu adalah anak yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal dunia dalam kecelakaan ketika ia masih balita. Sejak saat itu Pak Joko dan Bu Sri, meski telah menua, mendedikasikan hidup mereka untuk membesarkan cucu semata wayangnya dengan penuh kasih dan pengorbanan. Pak Joko adalah seorang petani yang ulet. Setiap pagi, ia pergi ke sawah membawa cangkul dan karung bekal yang disiapkan Bu Sri. Bu Sri sendiri mengurus rumah, berkebun di halaman, dan sesekali menjajakan hasil kebun ke pasar desa. Kehidupan mereka serba pas-pasan, namun mereka tak pernah kekurangan cinta. Mereka mengajarkan Wisnu nilai-nilai sederhana, kejujuran, kerja keras, dan rasa syukur. Wisnu adalah anak yang berbeda dari teman-teman sebayanya. Ia pendiam, cenderung menghabiskan waktu sendirian, tapi bukan karena tidak suka bersosialisasi, melainkan karena ia punya dunia sendiri, dunia gambar. Sejak kecil, Wisnu gemar menggambar apapun yang ia lihat. Ia menggambar dengan ranting di tanah, dengan arang dari tungku, atau dengan kapur dari dinding tua. Apapun bisa menjadi kanvasnya. Ia menggambar pepohonan, hewan-hewan, wajah neneknya, hingga mimpi-mimpi yang belum pernah ia lihat. Sayangnya, sekolah dasar di desanya sangat terbatas. Buku-buku pelajaran sudah lusuh, alat tulis sering harus dipakai bergantian, dan pelajaran seni hanyalah sekelebat pengantar di sela pelajaran lainnya. Tapi Wisnu tidak pernah berhenti. Setiap kali pulang sekolah, ia akan berlari ke bawah pohon beringin di tepi sawah, tempat favoritnya untuk menggambar. Ia akan duduk berjam-jam, menggambar dunia yang ia lihat dan dunia yang ia impikan. Suatu sore, setelah membantu kakeknya menyiram kebun, Wisnu berjalan sendiri menyusuri jalan setapak yang mengarah ke pinggir desa. Udara hangat sore menyelimuti tubuhnya, dan suara jangkrik mulai terdengar dari balik ilalang. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat sosok seseorang terjatuh di tengah jalan tanah. Langkahnya terhenti. Ia mendekat pelan-pelan, dan ternyata sosok itu adalah seorang wanita muda, kira-kira berusia awal 20-an. Rambutnya tergerai acak, wajahnya pucat, dan ia tampak sedang kesakitan. Wisnu tanpa pikir panjang segera menghampiri. Ia membantu wanita itu duduk, memungut tas yang terjatuh, dan menanyakan apakah ia baik-baik saja. Aku terpeleset tadi. Jalan ini cukup curam, ujar wanita itu sambil meringis. Wisnu mengangguk dan membantu membenarkan posisi duduknya di pinggir jalan. Ia menawarkan minum dari botol kecil yang dibawanya. Wanita itu tersenyum lemah. Terima kasih, nak. Kau baik sekali. Apa namamu? Wisnu, Bu. Wisnu. Wanita itu menatap anak itu dalam-dalam seolah sedang membaca isi hatinya. Setelah beberapa menit beristirahat, wanita itu bangkit perlahan. Ia membuka tas kecilnya dan dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah pensil. Tidak seperti pensil biasa. Pensil itu berwarna emas mengkilap dengan ukiran halus di sisinya. Ujungnya tampak tajam meski tidak pernah diraut. Sebagai ucapan terima kasih, aku ingin memberikan ini padamu, katanya sambil menyerahkan pensil itu kepada Wisnu. Wisnu menatap pensil itu dengan takjub. Ini, buat saya? Wanita itu tersenyum. Iya, tapi ingat, pakailah dengan hati. Pensil ini akan menggambar apa yang kamu rasakan, bukan sekadar apa yang kamu lihat. Wisnu menerima pensil itu dengan kedua tangan. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi wanita itu sudah mulai berjalan menjauh. Siapa namamu, Bu? Teriak Wisnu pelan, namun wanita itu hanya menoleh dan tersenyum. Tak lama kemudian tubuhnya menghilang di balik kelokan jalan. Wisnu pulang ke rumah dengan jantung berdegup kencang. Pensil itu disimpan rapi di dalam kotak kayu bekas tempat benang neneknya. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia membayangkan pensil itu, kata-kata wanita misterius tadi, dan rasa penasaran yang membuncah. Esok harinya sepulang sekolah, ia membuka kotak itu, mengambil pensil emas, dan mulai menggambar di selembar kertas kosong bekas bungkus beras. Goresan pertama membuatnya terdiam.
Gambar yang ia buat tampak luar biasa. Bayangan yang biasanya sulit ia bentuk kini muncul begitu saja. Warna dan garis seakan mengikuti pikirannya. Wisnu menggambar pemandangan desa, dan hasilnya seperti lukisan seorang maestro. Ia tidak percaya. Ia mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Dan semuanya terasa seperti sulap. Namun ia belum tahu bahwa pensil kecil itu bukan hanya alat menggambar, melainkan awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak hari itu dunia Wisnu berubah. Pensil emas pemberian wanita misterius menjadi sahabat barunya. Setiap kali ia menggambar dengan pensil itu, hasilnya selalu luar biasa. Begitu hidup dan detail, seakan-akan gambar itu bisa bicara. Ia mulai menggambar tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Anak-anak desa mengerubunginya, takjub dengan gambar kucing yang terlihat seperti bisa mengeong, atau lukisan air terjun yang membuat orang merasa sejuk hanya dengan melihatnya. Di sekolah, guru-guru pun mulai memperhatikan bakat Wisnu. Ibu Ratna, guru kelasnya, bahkan membawa hasil karya Wisnu ke kantor kepala sekolah. Hanya dalam hitungan minggu, nama Wisnu mulai dikenal. Ia dikirim ke lomba menggambar tingkat kecamatan dan meraih juara pertama. Di situ, ia menggambar potret seorang petani tua yang menggendong cucunya. Lukisan itu membuat para juri terdiam lama dan menangis. Mereka merasa seperti sedang melihat kehidupan mereka sendiri di atas kertas. Namun, keberhasilan itu datang bersama tekanan. Teman-temannya mulai menjauh. Beberapa menganggap Wisnu sombong karena terlalu sering menang lomba. Ada yang menuduhnya curang, menggunakan alat khusus yang membuat gambarnya terlalu bagus. Bahkan guru seni dari sekolah lain pernah memeriksa pensil emasnya, mengira itu semacam teknologi canggih dari kota. Wisnu mulai merasa sendiri. Ia tak tahu bagaimana menjelaskan bahwa pensil itu memang ajaib. Ia takut jika orang lain tahu, mereka akan merebutnya. Maka ia mulai merahasiakan pensil itu, menyimpannya dalam kantong kecil yang selalu ia bawa kemana-mana. Di rumah Nenek Sri mulai melihat perubahan pada cucunya. Wisnu yang biasanya ringan tangan dan selalu membantu kini lebih sering mengurung diri di kamar. Ia menggambar berjam-jam, bahkan kadang lupa makan. Wajahnya semakin serius, matanya kadang terlihat kosong ketika menatap lembaran kertas. "Nak," kata nenek suatu sore, sambil menyajikan teh hangat, "kenapa sekarang kau seperti orang lain? Matamu tidak seperti dulu, penuh semangat dan bahagia." Wisnu hanya tersenyum kecil. "Aku cuma ingin lebih baik, Nek. Aku ingin bisa banggakan kakek dan nenek." Tapi jauh di dalam hatinya, Wisnu mulai merasakan kekosongan. Ia menggambar bukan lagi karena ia ingin, tapi karena ia merasa harus. Setiap hari, ada permintaan dari sekolah, dari warga desa, dari panitia lomba, bahkan dari pejabat kecamatan. Semua menginginkan lukisan darinya. Kemudian datanglah undangan yang lebih besar, lomba menggambar tingkat provinsi di ibu kota kabupaten. Hadiahnya menggiurkan, beasiswa penuh di sekolah seni ternama, pameran lukisan, dan kesempatan magang dengan pelukis profesional. Kepala sekolah memaksa Wisnu ikut. Guru-guru yakin ia pasti menang. Bahkan warga desa ramai-ramai menggalang dana untuk membayar ongkos perjalanan. Wisnu merasa tercekik oleh ekspektasi. Beberapa hari menjelang lomba, ia duduk di bawah pohon beringin tempat favoritnya menggambar dulu. Tapi kali ini, ia tidak bisa menghasilkan apapun. Tangannya kaku, pikirannya buntu. Ia mencoba menggambar anak kecil bermain di sawah, tapi hasilnya hambar. Tidak ada ruh, tidak ada jiwa. Ia merobek kertasnya, frustrasi. "Aku hanya bisa menggambar dengan pensil itu," gumamnya pelan. Keesokan harinya ia kembali mencoba, kali ini menggunakan pensil emas. Goresannya kembali sempurna, tapi entah kenapa rasanya hampa. Ia menggambar potret seorang wanita kota, lengkap dengan gedung tinggi dan mobil mewah. Lukisannya luar biasa indah, tapi tidak seperti dirinya. Ia menggambar demi memenangkan lomba, bukan demi dirinya sendiri. Saat itulah Pak Joko duduk di sampingnya, diam-diam memperhatikan. "Kamu tahu, dulu kakek suka memahat," katanya sambil menatap langit. "Tapi waktu muda kakek disuruh orang-orang bikin patung dewa untuk upacara, bukan lagi dari hati. Akhirnya, kakek berhenti memahat, karena seni yang dibuat tanpa hati cuma jadi benda, bukan jiwa." Wisnu tertunduk. Air matanya menetes tanpa suara. Ia mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar pelukis, atau hanya anak yang bergantung pada pensil ajaib? Jika pensil itu hilang, apakah ia masih bisa menggambar? Jika pensil itu rusak, apakah ia masih punya arti? Suatu malam ia bermimpi.
Dalam mimpi itu, ia kembali bertemu wanita muda yang memberinya pensil dulu. Wanita itu berdiri di tengah hutan, dikelilingi gambar-gambar Wisnu yang melayang di udara. "Wisnu," katanya lembut, "apakah kau masih ingat kenapa aku memberimu pensil itu?" Wisnu menjawab lirih, "Untuk menggambar dengan hati." Wanita itu tersenyum dan mengangguk. "Pensil ini hanya membantumu menyadari apa yang sudah ada di dalam dirimu, tapi sekarang waktunya kau berjalan sendiri." Ketika Wisnu terbangun, jantungnya berdebar. Ia mengambil pensil emas itu dan menatapnya lama. Ia sadar, pensil itu bukanlah keajaiban. Keajaiban sesungguhnya ada di dalam dirinya, di tangan, pikiran, dan hatinya sendiri. Namun, keputusan untuk meninggalkan pensil itu tidak mudah. Lomba tinggal 2 hari lagi, semua orang menunggu. Dan satu pertanyaan masih menghantui. Bisakah aku menggambar dari hati tanpa pensil ajaib ini? Hari perlombaan akhirnya tiba. Wisnu berangkat ke ibu kota kabupaten, ditemani oleh kepala sekolah dan Pak Joko. Nenek Sri menitipkan doa dan selembar sapu tangan yang ia jahit sendiri diselipkan ke dalam tas kecil Wisnu. Suasana kota membuat Wisnu gugup. Bangunan tinggi, kendaraan yang ramai, dan orang-orang asing dengan wajah serius membuatnya merasa kecil. Tapi di antara semua itu, ia tetap menggenggam erat pensil emasnya yang dibungkus kain beludru. Ia tahu semua orang menaruh harapan padanya. Semua ingin dia menang, agar desa Sumberjati dikenal, agar sekolah mereka punya prestasi besar, agar hidupnya berubah selamanya. Gedung perlombaan megah, dipenuhi peserta dari berbagai daerah. Anak-anak dengan perlengkapan menggambar lengkap, ada yang bahkan membawa pelatih pribadi. Wisnu duduk di bangku nomor 17, di depan sebuah kanvas besar dan meja kayu yang bersih. Di atas meja sudah tersedia kertas khusus, pensil grafit, cat eye, dan kuas. Tapi matanya hanya tertuju pada pensil emas di tangannya. Tema perlombaan diumumkan melalui pengeras suara, masa depan yang kamu impikan. Wisnu menarik napas panjang. Tangan kirinya memegang kertas, tangan kanannya menggenggam pensil emas. Ia menutup mata membayangkan masa depan, bukan sekadar impian kosong, tapi sesuatu yang lahir dari hatinya sendiri. Ia mulai menggambar. Goresan pertamanya melengkung indah, membentuk siluet pohon besar. Ia menggambar anak kecil di bawah pohon, memegang pensil di tangan, menatap matahari yang bersinar terang. Ia menggambar sawah, rumah panggung, jalan tanah berdebu, dan wajah-wajah penuh senyum dari orang-orang desa. Tapi tiba-tiba, cerak! Bunyi tajam memecah keheningan batinnya. Pensil emas itu patah, terbelah dua di tangannya, seperti ranting kering yang retak saat diinjak. Wisnu terdiam. Semua yang ada di dalam dirinya seolah ikut hancur bersama pensil itu. Ia mencoba menyambungnya, tidak bisa. Ia mencoba menulis ulang, dengan sisa bagian yang masih utuh, tapi tidak bisa digoreskan. Pensil emas itu mati. Panitia lomba tidak memperhatikan. Waktu terus berjalan. Wisnu menatap kanvasnya. Separuh gambar sudah jadi. Tapi kini ia tidak punya alat yang biasa ia gunakan. Tangannya gemetar, keringat dingin mulai membasahi kening. Ia melihat peserta lain fokus, sibuk menyelesaikan lukisan mereka. Ia merasa sendirian. Lagi, ia bisa menyerah. Ia bisa duduk dan menunggu waktu habis. Tidak ada yang menyalahkannya. Pensilnya rusak, semua orang tahu ia anak desa, mungkin tidak siap. Tapi saat itu, selembar sapu tangan dari nenek terjatuh dari tasnya. Di salah satu sudutnya tertera jahitan kecil. Gambarlah dengan hati, bukan dengan takut. Wisnu menghapus air mata yang nyaris jatuh. Ia mengambil pensil grafit biasa yang tersedia di meja. Bukan emas, bukan ajaib, tapi milik siapa saja yang mau mencobanya. Tangannya mulai bergerak. Lambat, goyah, tapi perlahan menjadi mantap. Goresan demi goresan muncul. Ia menambahkan detail wajah kakek dan neneknya, menggambarkan dirinya yang dewasa sedang mengajar anak-anak kecil menggambar, menggambarkan sanggar seni yang dibangun di tengah sawah, dan di langit lukisannya ia menulis dengan kecil. Tempat impian berakar, ia menggambar dengan hati, tanpa sihir, tanpa bantuan, hanya dari dirinya sendiri. Waktu habis. Panitia meminta semua peserta meletakkan alat dan berdiri menjauh dari kanvas masing-masing. Para juri mulai berkeliling, mereka berdiskusi, berbisik, dan memperhatikan dengan seksama. Saat tiba di kanvas Wisnu, mereka berhenti cukup lama. Salah satu juri menunduk, seperti berusaha menahan emosi. Yang lain memandangi setiap detail lukisan, lalu mengangguk pelan. Hari mulai gelap ketika pengumuman pemenang diumumkan.
Pemenang lomba seni rupa tingkat provinsi dengan tema masa depan yang kamu impikan adalah Wisnu dari SD Negeri Sumberjati. Gedung bergemuruh dengan tepuk tangan, tapi Wisnu hanya berdiri diam, seakan tidak percaya. Kepala sekolah memeluknya, Pak Joko menepuk punggungnya dengan mata berkaca-kaca. Wisnu naik ke atas panggung, menerima piagam dan trofi. Di hadapan mikrofon, dengan suara kecil dan gemetar, ia hanya berkata, "Terima kasih, tapi saya tidak menang karena pensil emas saya. Saya menang karena hari ini saya menggambar sebagai Wisnu." Malam itu di penginapan sederhana tempat ia bermalam, Wisnu duduk di dekat jendela sambil memegang dua bagian pensil emas yang patah. Ia membungkusnya kembali dengan kain beludru, lalu menyimpannya di kotak kecil yang biasa ia bawa. Pensil itu akan ia simpan, bukan sebagai jimat, tapi sebagai kenangan. Sebagai awal dari perjalanan panjang yang kini telah ia pahami. Keajaiban terbesar adalah keberanian untuk mempercayai diri sendiri. Hari-hari setelah kemenangan di ibu kota kabupaten menjadi awal baru dalam hidup Wisnu. Namanya mulai dikenal tidak hanya di desa, tapi juga di media lokal. Surat kabar memuat foto dirinya bersama lukisan kemenangannya, lengkap dengan cerita latar belakang sebagai anak desa yang membuktikan bahwa keajaiban bisa lahir dari ketulusan hati. Wisnu tidak kembali ke rutinitas lama. Ia menerima beasiswa penuh di sekolah seni rupa terbaik di provinsi. Awalnya, ia ragu meninggalkan desa dan berpisah dari kakek Joko dan nenek Sri. Tapi dengan dorongan dan restu mereka, ia akhirnya berangkat, membawa serta tas kecil berisi pakaian, sapu tangan buatan nenek, dan kotak kayu kecil tempat ia menyimpan pensil emas yang patah. Di kota, hidup tidak mudah. Ia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, teman-teman yang berasal dari kota besar, dan pelajaran seni yang jauh lebih kompleks. Tapi ketekunan dan kesederhanaannya justru menjadi kekuatannya. Guru-guru kagum dengan caranya menggambar yang jujur dan penuh makna. Ia tidak menggambar untuk sekadar memukau, tetapi untuk bercerita. Lukisan-lukisan Wisnu mulai dipamerkan di berbagai ajang seni. Salah satunya berjudul Langit Sumber Jati, sebuah lukisan besar yang menggambarkan perkampungan kecil dengan sawah-sawah emas, pohon beringin, dan sosok seorang anak kecil yang duduk menggambar di bawah langit senja. Lukisan itu menyentuh hati banyak orang, hingga akhirnya dibeli oleh seorang kolektor seni terkenal dan dipajang di Galeri Seni Nasional. Ketika ia pulang ke desa setelah beberapa tahun, Wisnu bukan lagi anak kecil kurus dengan kemeja lusuh. Ia datang sebagai seorang pelukis muda sukses, namun tetap dengan langkah sederhana dan senyum lembut yang sama. Kakek Joko dan Nenek Sri menyambutnya di depan rumah panggung tua yang masih berdiri kokoh. Mereka menangis bahagia. "Mimpimu sudah jadi nyata, nak," ucap Nenek Sri sambil memeluknya erat. "Tapi akar mimpiku tetap di sini, Nek," balas Wisnu dengan suara lirih. Tak lama setelah itu, Wisnu memutuskan untuk membangun sebuah sanggar seni di tengah desa, tepat di lahan kosong tak jauh dari rumahnya. Ia menamainya Sanggar Akar Warna. Di sanalah ia mengajar anak-anak desa menggambar dan melukis, membebaskan mereka mengekspresikan diri. Ia tidak mengajarkan teknik rumit, tapi ia selalu berkata, "Gambarlah dari hatimu. Jangan takut salah. Semua yang datang dari hati pasti menemukan tempatnya sendiri." Sanggar itu tidak hanya menjadi tempat belajar, tapi juga rumah bagi anak-anak yang merasa tidak didengar. Wisnu membuka pintunya untuk siapa saja, anak petani, anak yatim, bahkan remaja putus sekolah. Semua bisa belajar seni, semua bisa menemukan suara mereka melalui goresan dan warna. Satu hari, seorang anak laki-laki kecil bernama Tegar, yang pemalu dan hampir tak pernah bicara datang ke sanggar. Ia menggambar seekor burung kecil yang terbang dari kandang yang terbuka. Gambar itu begitu sederhana namun penuh makna. Wisnu menatapnya lama, lalu menepuk bahu Tegar. "Burung ini seperti kamu ya?" bisiknya. Tegar tersenyum untuk pertama kalinya sejak datang ke sanggar. Waktu berlalu, Wisnu menggelar pameran tunggal pertamanya di kota. Pameran itu diberi judul Goresan yang Tak Pernah Hilang. Ia memamerkan lebih dari 30 lukisan, kebanyakan tentang desa, alam, dan potret-potret sederhana penuh ekspresi. Di tengah ruangan pameran, ia menempatkan satu lukisan istimewa, potret seorang wanita muda misterius di tengah hutan, dikelilingi cahaya emas dan daun-daun yang berterbangan. Di bawah lukisan itu tertulis sebuah kutipan, "Aku menggambar karena aku pernah diberi keajaiban, tapi aku melukis seumur hidup karena aku akhirnya percaya."
Keajaiban itu ada dalam diriku sendiri. Lukisan itu menarik perhatian banyak pengunjung. Beberapa bertanya siapa wanita itu, tapi Wisnu hanya tersenyum, seolah menyimpan rahasia yang hanya untuknya sendiri. Di penghujung pameran, seseorang dari Kementerian Pendidikan datang menghampirinya. Mereka menawarkan kerjasama untuk membuat program seni keliling ke desa-desa terpencil, agar anak-anak lain bisa mendapatkan inspirasi seperti Wisnu dulu. Tanpa ragu, Wisnu menyanggupi. Aku dibentuk oleh desa, sudah saatnya aku kembali menanam benih seni ke tanah-tanah yang sama. Kini, bertahun-tahun sejak pertama kali ia memegang pensil emas itu, Wisnu bukan hanya dikenal sebagai pelukis sukses, ia dikenal sebagai penggerak seni di akar rumput, seorang inspirator muda yang membuktikan bahwa mimpi tidak hanya milik mereka yang lahir di kota besar. Mimpi juga milik anak-anak desa yang menggambar di atas lantai bambu, di bawah cahaya pelita, dengan hati yang tulus. Malam terakhir sebelum ulang tahunnya yang ke-25, Wisnu duduk sendiri di kamar kecil rumah panggungnya. Di atas meja tergeletak dua bagian pensil emas yang kini ia bingkai dalam kaca. Ia menatapnya, senyum mengembang. Terima kasih, bisiknya, telah membawaku sejauh ini. Angin malam berhembus pelan, membawa serta bau tanah dan rumput dari luar. Dari jendela, suara anak-anak sanggar terdengar menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan Wisnu saat kecil. Lagu tentang mimpi, tentang keberanian, dan tentang sebuah pensil yang suatu hari jatuh dari tangan seorang wanita dan mengubah segalanya. Dan di langit desa Sumberjati, bintang-bintang berkedip tenang, seolah ikut menggambar jejak takdir seorang anak bernama Wisnu, anak desa yang lukisannya kini abadi, bukan di dinding galeri saja, tapi di hati semua orang yang pernah percaya pada mimpi.